Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun selamat sore maupun selamat malam untuk mahasiswa yang mengampuh mata kuliah pembiayaan pembangunan. Kita pada video ajar kali ini akan coba membahas ya berkaitan dengan lanjutan dari bahasan kemarin. Kemarin kalian sudah melihat dan juga bagaimana kalian bisa memahami gitu ya pertemuan kelima terkait dengan sumber pembiayaan sektor publik yang konvensional. Artinya, konvensional itu berarti hanya mengandalkan dari dana APBN ataupun APBD yang ada di pemerintah. Tentunya banyak keterbatasan, banyak sekali hambatan-hambatan ya, karena kemarin sempat kita bahas ya bahwa yang namanya pajak itu sangat fluktuatif, tergantung dari bagaimana nanti tingkat daya beli masyarakatnya, bagaimana proses stabilisasi di dalam suatu negara gitu ya. Dan kebetulan di Indonesia sendiri hampir sekitar 80% ya, 80 sampai 85% pendapatan dari negara itu sumbernya dari pajak. Nah, ini yang tentunya menjadi concern tersendiri. Nah, di saat yang sama sebenarnya ada loh peluang-peluang bagi para swasta itu untuk bisa masuk gitu ya. Jadi ada beberapa project-project yang sebenarnya projectnya untuk kepentingan publik, tapi memang secara skema bisnis ini sangat masuk ke bisnis swasta. Sehingga disinilah mungkin beberapa alternatif yang nanti akan kita coba bahas ya berkaitan dengan sumber-sumber pembiayaan sektor publik yang non-konvensional. Jadi yang memang tidak mengandalkan dari dana APBN maupun APBD, provinsi ataupun kabupaten. Nah, sebelum masuk ke sana, izin mungkin mengingatkan kembali ya, bahwa untuk terkait dengan pembiayaan pembangunan, kita mengenal ada 3 prinsip ini ya. Prinsip pemerintahan, sebenarnya prinsip tata kelola pemerintahan, seberapa pemerintah tuh hadir di dalam proses penganggaran gitu ya. Ini kurang lebih dijelaskan dalam bagian berikut. Nah, yang pertama gitu ya, ini ada namanya least government. Least government ini berarti pemerintah itu dianggap tidak ada gitu ya. Istilahnya ngapain pemerintah ikut campur di dalam kegiatan yang ada di pasar. Kalau ada swasta yang mau ya, yang mau dan bersedia untuk masuk ke dalam usaha tersebut gitu ya. Ini dinamakan least government. Makin ke kanan gitu ya, itu keterlibatan pemerintah makin tinggi. Nah, jadi least government, terus proportional government, dan terakhir adalah government new base. Dia tahu, dia paling paham mana yang terbaik buat negaranya. Makanya di sini kalau misalkan government now base berarti government tuh dia sebagai provider gitu ya. Jadi dia nanti akan menyediakan semua kebutuhan yang ada di dalam negaranya. Dalam konteks desa pun sama. Berarti misalkan semua kebutuhan ditanggung oleh BUMDes-nya misalkan. Nah, di sini berarti seluruh kebutuhan negara ditanggung oleh BUMN, dibagi habis. Nah, pertanyaannya apakah pemerintah cukup modal untuk bisa menghidupkan seluruh kegiatan usaha yang ada di dalam suatu negara? Rata-rata kalau misalkan kita bicara tentang fungsi pemerintah yang 100%, mungkin jatuhnya ke arah negara-negara yang komunis gitu ya. Jadi memang semua itu dianggap menyewa, semua itu biar dihandle oleh negara saja, dihandle oleh pemerintah. Yang lain tahu beres gitu ya, dan tahu semua kebutuhannya terpenuhi. Nah, ini berkebalikan dengan least government. Karena least government ini modal pemerintah itu terbatas gitu ya. Jadi dia nggak punya banyak uang lah paling ekstrimnya. Sehingga ini yang membuat ya udahlah, oke, pemerintah nggak bisa menyediakan barang-barang ataupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Tapi kan pemerintah bisa sebagai enabler. Enabler di sini dari mulai meregulate ya, membuat peraturan mengenai usahanya, tarifnya gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa kebijakan yang harus hati-hati. Karena
salah menentukan kebijakan terkait dengan tarif ataupun harga-harga barang ya, maka itu akan berpengaruh pada stabilisasi dari perusahaan swasta tersebut ya, gitu. Nah, yang di tengah ini adalah proportional government. Berarti 50-50 ya, pemerintah dia terlibat gitu ya. Namun di sisi lain beberapa usaha juga dilepas ke swasta. Nggak perlulah pemerintah ikut campur untuk usaha-usaha tertentu yang secara skema bisnis sangat masuk. Istilahnya dia laku gitu ya di pasaran. Tapi kalau misalkan urusan sampah, urusan air, urusan listrik, nah itu mau nggak mau itu harus dimonopoli oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir sebagai provider gitu ya. Tentunya memang dengan skema-skema subsidinya gitu ya. Karena kan tidak mungkin one fit for all ya, tidak mungkin satu harga untuk semua. Makanya kalau kalian lihat listrik sendiri di Indonesia ini kan ada tarif-tarif berjenjang ya. Jadi kalau misalkan yang subsidi berarti yang 450 misalkan gitu ya. Nanti yang udah mulai 900 sudah dicabut subsidinya. Kalau yang sudah di atas itu ya berarti tarifnya lebih mahal lagi gitu ya. Sama halnya ketika kalian beli kuota ya wifi gitu ya di salah satu provider, itu kan sama ya, skema-skema seperti itu yang digunakan. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang pembiayaan pembangunan. Ini menjadi sebuah dasar agar kita bisa memahami gitu ya, seberapa pemerintah itu bisa hadir terlibat di dalam proses pembiayaan pembangunan di sektor publik. Nah, kalau kita lihat coba kita tilik ya yang ada di Indonesia. Kita punya banyak sekali urusan yang statusnya itu adalah wajib. Ya ini ya, wajib. Jadi wajib itu berarti mau pemerintah punya uang, mau pemerintah nggak punya uang, ini wajib didanai. Sehingga mau tidak mau perlu hutang. Kalau misalkan paling ekstrimnya pendapatannya merosot gitu ya, jauh dari target. Makanya di selama pandemi ini kan luar biasa ya, utang Indonesia ini menggunung gitu ya. Di saat yang sama sebenarnya banyak kementerian-kementerian yang notabene masih banyak yang boros gitu ya. Nah, ini tugas berat juga ya oleh pemerintah terutama KPK gitu ya, yang isunya sekarang dikriminalisasi ataupun misalkan diperkecil kekuatannya. Nah, ini menjadi isu yang menurut saya penting ya. Jadi KPK itu hadir bukan hanya menangkap para orang-orang yang korup, tapi juga mencegah gitu ya, mencegah adanya korupsi dari proses penganggaran. Nah, ini ada beberapa yang saya kasih warna merah ya. Ada pendidikan, kesehatan, PU, perumahan, sosial, pertanahan. Ini adalah urusan wajib yang pelayanan dasar. Jadi ini udah harga mati lah. Pokoknya untuk yang merah ini wajib dianggarkan. Kalau yang lain mungkin bisa ada penyesuaian ya, walaupun tetap dia dianggarkan, tapi dia masih ada penyesuaian gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Kenapa sih pemerintah harus ngutang gitu ya di saat sekarang misalkan. Kira-kira utang bagus nggak? Ya bagus atau tidak tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan memang kondisinya seperti ini ya mau nggak mau utang jadi pilihan. Dan utang itu ingat ada dua ya. Ada utang yang memang ke lembaga dan ada utang yang ke pribadi, ke perseorangan atau kita sebut dengan obligasi gitu ya. Nah, ini juga penting. Kalau misalkan yang paling bagus adalah obligasi, karena dia semangatnya adalah uang itu ada berputar di dalam satu negara, bukan keluar gitu ya. Kalau misalkan utangnya dari luar, suntikan dari luar, kita harus bayar keluarnya lagi harus lebih banyak. Nah, sehingga di sini yang istilahnya jadi jadi poin negatif nih untuk negara yang meminta hutang. Oke, nah masih di dalam pendahuluan, jadi bahwa tidak semua kebutuhan kebutuhan untuk sektor publik dipenuhi oleh pemerintah. Tidak bisa ya, karena memang kalau kita lihat aktivitas saja GNP kita bisa sekitar 1.200 triliun, tapi APBN kita berapa? Cuma 2.500 atau sekitaran mungkin paling banter di 3.000 triliun. Jadi pasti kebutuhannya itu lebih banyak gitu ya. Sehingga disinilah ada namanya financial gap, di mana kebutuhan anggaran
untuk pembangunan besar, sedangkan kemampuannya juga terbatas dari pemerintah untuk bisa mendanai. Nah, disinilah butuh peran swasta hadir di sini. Dia berpartisipasi aktif, bukan hanya swasta ya, tapi juga masyarakat untuk bisa menciptakan sebuah iklim yang kita sebut dengan good governance. Jadi kalau ada government, ada good governance, atau ada government, ada governance. Kalau government itu hanya satu pemerintah, tapi kalau udah governance berarti ada 3 aktor di situ. Ada pemerintah, ada swasta, dan juga ada masyarakat. Pembagiannya seperti apa? Pemerintah tentunya nanti tetap dia pegang kuat ya kendalinya. Bagaimana terutama dia perannya dalam menggeser yang awalnya mungkin terlalu diktator gitu ya. Jadi istilahnya galak lah ya. Dikit-dikit, wah swasta harus gini. Nah, sekarang kan yang danain swasta gitu ya. Jadi pemerintah harus berperan sebagai fasilitator. Oh silakan mangga yang mau membangun pelabuhan di Sumatera, di Bakauheni misalkan gitu ya. Nah, ini skema bisnisnya seperti ini, mangga swasta siapa yang mau terlibat gitu ya. Dunia usaha tentunya dia juga punya peran gitu ya, terutama bagaimana dia mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Jadi istilahnya kalau dia bisnis as usual, tidak ada bantuan dukungan dari pemerintah, mungkin banyak ya premanisme atau misalkan hal-hal yang istilahnya palakan lah ya, palakan di level bawah ya. Nah, disinilah memang ketika ada regulasi penting dan dia itu melihat ini akan membentengi dia, mempayungi dia, maka mereka juga akan mau akhirnya merapat gitu ya. Dan masyarakat juga di sini mulai digeser gitu ya, yang awalnya sebagai pemilik kepentingan dan sekarang Andalah yang terlibat sebagai pelaku kepentingan. Jadi jangan hanya sebagai menjadi konsumen gitu ya, tapi Andalah yang menjadi pelakunya gitu ya, menjadi produsennya sekaligus. Nah, ini kurang lebih untuk bisa menghasilkan good governance, setidaknya prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat itu harus menjadi apa istilahnya kesepakatan ya, sehingga akhirnya terbentuklah semacam sistem yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat di level pemerintahan ada trias politika kan ya, di situ juga sama, saling mengoreksi intinya. Ketika pemerintah menyediakan, ini lahan saya, silakan swasta siapa yang mau bangun. Nah di situ akhirnya muncul tuh akuntabilitas, transparansi di dalam pembiayaan gitu ya, dan juga ada partisipasi masyarakatnya. Nah pertanyaannya adalah kenapa ya keterlibatan sektor swasta itu penting di dalam pembangunan daerah gitu ya. Setidaknya ada 5 poin besar. Ya, tentunya ini barangkali ada poin-poin yang lain ya. Cuman saya coba sarikan ke dalam 5 alasan besar ini ya. Pertama adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Ini jelas ya. Yang kedua adalah kita ingin dorong adanya peran para swasta agar swasta juga ngerasa memiliki ya bernegara di kita di Indonesia gitu ya. Keterlibatan sektor swasta bisa menciptakan transparansi dan peningkatan kualitas. Nah ini ya, jadi kalau swasta masuk berarti kan nggak ada nih yang ditutup-tutupi oleh pemerintah gitu ya. Jadi semuanya itu berusaha saling memberikan feedback, ada transparansi di situ. Ada pelibatan sektor swasta, pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta agar lebih berkembang. Jadi kan istilahnya kapan swasta bisa berkembang kalau nggak pernah dikasih project gitu ya, nggak pernah dikasih konsesi terkait dengan pembangunan fasilitas-fasilitas di sektor publik. Jadi ini ada kesempatan yang besar untuk swasta bisa membangun istilahnya dia punya catatan pengalaman yang banyak terkait dengan project. Yang kelima adalah sektor swasta memiliki keunggulan komparatif. Nah ini ya, yang tentu tidak bisa dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Jadi dia punya keunggulan yang komparatif. Contohnya apa? Misalkan ya jelas ya, dia punya tenaga kerja, dia juga punya waktu juga gitu ya, waktunya cukup luang, terus juga ada biaya, informasi, bahkan teknologi sebenarnya. Karena beberapa tertentu teknologi itu belum ada di pemerintah tapi sudah ada di swasta gitu ya.
Nah, kalau gitu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembiayaan publik yang non konvensional gitu ya? Nah, ini kurang lebih seperti ini dibahasnya. Pertama adalah pembiayaan ini non konvensional ini adalah konsep alternatif untuk membiayai pembangunan sebagai tambahan pembiayaan konvensional. Jadi istilahnya dia sebagai pelengkap lah ya. Jadi tidak berarti misalkan suatu negara dia hanya enabler sepenuhnya, seluruhnya diserahkan ke swasta. Itu nggak bagus juga. Nanti ada banyak permasalahannya yang terjadi. Dalam konteks Indonesia, pembiayaan non-konvensional ini merupakan pembiayaan alternatif di luar skema yang ada di dalam penganggaran pemerintah. Ini jelas ya. Pokoknya semua yang nggak pakai dana APBN APBD, maka dia masuk dalam non-konvensional. 3 sumber pembiayaan, pertama adalah pemerintah atau public private dan juga public private combination ya, atau gabungan antara private dan public. Nah, kalau kita coba petakan, tadi kan ada berapa tuh urusan ya? Ada banyak ya di awal, tadi ada urusan wajib dan juga ada urusan pilihan sebenarnya. Cuman tadi nggak disampaikan urusan pilihan ya, cuma urusan wajib aja. Nah, kalau kita coba petakan gitu ya, di dalam satu kerangka, nah kurang lebih bisa dipetakan ke 4 jenis ini. Ada fungsi untuk peningkatan kesejahteraan. Ini ada 15 urusan ya. Urusan ini yang diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014. Ada urusan kesejahteraan, banyaknya urusan basic gitu ya. Terus ada keberlanjutan, ada ekonomi gitu ya, dan juga ada modernisasi ya. Termasuk di sini ada kearsipan, PU dan sebagainya masuk. Penataan ruang kita masuk di dalam modernisasi loh. Jadi kita harus adaptif bagaimana visi dari pembangunan jangka panjang kita mau seperti apa. Itu ada di penataan ruang. Kita masuk coba ya, kita jelaskan ke setiap masing-masing. Yang pertama adalah terkait dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini banyak sebenarnya ya, contoh-contohnya. Kalau kita lihat, pertama kita bisa lihat dari health insurance ya. Jadi health insurance ini intinya bagaimana pihak ketiga gitu ya. Dan pihak ketiga ini berarti yang membayar ya, yang membayar gitu ya. Oh bukan, yang menyediakan lembaga pembayaran, sorry, yang menyediakan lembaga pembayaran, dia bisa dapat support gitu ya dari yang menjadi usernya gitu ya. Sehingga di sini kan ada nanti ada 2 sistem ya, ada sistem kapitasi gitu ya. Ada sistem DRG ya, Diagnose Related Group. Jadi kalau misalnya kapitasi ini merupakan metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dengan cara menerima sejumlah tetap penghasilan per peserta untuk pelayanan yang telah ditentukan per periode waktu yang dilakukan oleh lembaga. Salah satunya adalah BPJS gitu ya. Jadi BPJS yang memang kita sudah lakukan gitu ya sekarang, yang sudah diberlakukan itu sistemnya adalah sistem kapitasi, bagaimana masing-masing bayar gitu ya. Dan pokoknya semuanya dapat gitu ya. Ada beberapa fasilitas yang nggak dapat, itu mah yang biayanya sangat besar. Ada sistem DRG. Nah, ini pembayaran dilakukan dengan melihat diagnosis penyakit yang dialami pasien. Jumlah dana yang diberikan ini jika dapat dioptimalkan penggunaannya demi kesehatan pasien, sisa dana akan menjadi pemasukan bagi PPK. Jadi di sini berarti dia akan menaksir gitu ya. Oke, sakit ini berarti sumbangannya hanya sekian, selebihnya ditanggung oleh yang bersangkutan. Atau kalau misalkan sisa, dia juga bisa dapat dikerahkan untuk yang lain gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah development impact fee ya, atau kita sebut dengan user fee. Nah, kalau development impact fee ini intinya bahwa ada pihak developer yang dia itu bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan pelayanan publik sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dia mau membangun sesuatu gitu ya di dalam sebuah kawasan perumahan misalkan, nah itu sekalian aja, pokoknya Anda yang bertanggung jawab ya membangun sarana-sarananya gitu ya, termasuk prasarana di dalamnya yaitu jalan gitu. Sekalian aja jalannya diperlebar gitu ya, Anda yang memperlebar jalannya. Jadi itu juga
membantu developer juga dan juga membantu pemerintah juga gitu ya. Pada dasarnya dia didasarkan pada eksternalitas yang dihasilkan. Jadi dia menciptakan bangkitan cukup besar nih karena bikin 500 rumah gitu ya. Nah, itu maka dia punya konsekuensi di dalam mengembangkan lebar jalannya yang ada di sana. Nah, selanjutnya ada excess condemnation. Kalau excess condemnation ini banyaknya kita terapkan di permukiman kumuh ya. Jadi intinya dia hampir sama dengan konsep land consolidation ya. Jadi ada sebuah tanah yang disisihkan untuk pembangunan prasarana gitu ya. Dan juga ada beberapa yang untuk pembangunan komersial. Nah, imbalannya developer berkewajiban untuk melakukan perbaikan serta penambahan atau pengembangan sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Biasanya ini digunakan untuk membangun kembali daerah-daerah kumuh, misalkan ada land pooling gitu ya. Misalkan kalau di gambar itu kan ada before dan afternya nih. Awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa gitu ya beberapa area menjadi tempat komersil atau yang lainnya. Intinya sama-sama win-win solution lah. Developer dapat, pemerintah juga akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan kumuh yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya adalah linkage. Nah, kalau linkage ini kayak semacam ngasih prasyarat, ngasih syarat-syarat. Anda mau bangun rumah ya, developer misalkan. Kalau Anda yang Anda sasar ini apakah kelas menengah, apa kelas mewah gitu ya, atau misalkan dia yang rumah sederhana gitu ya, kelas bawah. Saya rumah mewah nih. Oke, kalau rumah mewah berarti Anda juga di saat yang sama harus bertanggung jawab untuk membangun 2 kali lipat rumah tipe menengah dan juga 3 kali lipat rumah sederhana. Ini diatur dalam hunian berimbang 1, 2, 3 gitu. Walaupun pada prakteknya banyak sekali ya tidak sesuai gitu ya dari para swasta ini, karena dianggapnya menurunkan citra gitu ya. Banyak sih, bukan hanya itu aja, tapi ada modal dan sebagainya variabel. Tapi yang paling kecil adalah menurunkan citra. Misalkan Podomoro ya, Podomoro saya sebut ini ya. Podomoro itu kan misalkan dia targetnya adalah menengah ke atas, atau dia mentarget rumah-rumah mewah gitu ya. Targetnya konsumennya orang-orang yang berduit. Ya dia nggak mau lah kalau dia bangun ecek-ecek buat rumah sederhana gitu ya, yang nantinya dihuni oleh yang biasa ngapain juga gitu. Secara bisnis juga nggak begitu bagus gitu ya. Tapi kalau dari urusan pemerintah kan nanti kalau kayak gitu timpang dong gitu ya, kurang lebih ya. Perlu juga, ternyata banyak backlog perumahan kita masih besar gitu ya. Jadi dengan akses anggaran yang nggak begitu besar juga, mereka ya perlu dibuatkan juga rumah sederhana. Nah, ini rata-rata tidak dilakukan oleh developer. Walaupun ini udah jadi peraturan ya, ya begitulah ya. Jadi konsep di Indonesia, konsep hunian berimbang ini masih kurang ya. Selanjutnya kita masuk di ekonomi. Kalau tadi kesejahteraannya, di ekonomi ini ada beberapa juga. Pertama adalah Betterment Levy. Nah, kalau Betterment Levy ini intinya adalah bagaimana dia memanfaatkan nilai lahan ya. Nilai lahan yang ada di sana tuh bisa naik karena aktivitas yang ada di satu kawasan itu produktif gitu ya. Nah, disinilah memang perlu ada istilahnya tanda kutip menominalkan eksternalitas positif gitu ya yang ada di sana. Karena kan ketika saya membangun sesuatu, nilai lahan maka naik nih. Sangat tetangga awalnya harga lahannya cuma 500.000 per meter persegi. Saya bangunin area komersil, saya pokoknya ada bangkitan orang lah masuk ke situ. Nah, itu akhirnya naik itu tanahnya ya. Yang oleh 500.000 jadi 2 juta per meter persegi. Nah, di sini memang sebaiknya orang-orang yang sekitar situ bisa gitu ya memberikan insentifnya karena nilai lahan dia naik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah land readjustment ini atau land consolidation atau land pooling, banyak ya namanya ya. Nah, land readjustment ini pada dasarnya intinya ditata ulang ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini gambarnya, awalnya kayak gini nih, tidak beraturan ya, coveringnya kayak gini, B kayak gini gitu ya, C kayak gini, dan ini ada beberapa yang bisa jadi
nggak dapat akses jalan gitu ya, ataupun kalaupun ada jalan itu kecil banget yang nggak bisa dimasuki oleh mobil gitu ya. Nah, nanti disulap dia, bukan disulap sih, disepakati oleh masyarakat, dia jadi seperti ini. Emang ada syarat-syaratnya ya, salah satunya adalah harus SHM semuanya. Kalau misalkan dia ada di sana tapi dia hanya hak pakai misalkan, ya itu nggak bisa, dia dikonsolidasikan. Jadi harus SHM semuanya, dan juga dikonsolidasikan. Nanti ada fasilitasi dari BPN ya, yang nanti akan mengukur ulang ini setiap kaflingnya. Ini banyak programnya dari mulai konsolidasi lahan. Contoh konsolidasi lahan yang paling kelihatan di mana? Di Aceh setelah pasca tsunami. Kebayang ya kalau di Aceh itu setelah tsunami rata. Nggak tahu jadi rumah saya titiknya sebelah mana gitu ya. Batas-batasnya nggak tahu. Ya udah, mumpung rata semua akan dibangun ulang, maka dikonsolidasikan. Oke, saya punya luas tanah sekian meter. Oke, saya punya luas tanah sekian meter, berarti saya sumbangan buat jalannya sekian persen. Maka rumah saya coveringnya akhirnya jadi berapa meter persegi. Nah, itu adalah land readjustment. Nah, ada juga yang unik nih, pernah saya sampaikan kalau tidak salah di awal-awal. Ada namanya DNS, atau kita sebut dengan Debt for Nature Swaps. Bagaimana dari dari alokasi anggaran APBN terhadap lahan yang menjadi reboisasi di hutan Kalimantan itu sama dengan dinominalkan ke pembayaran hutang ke IMF gitu ya. Makanya tahun 2006 pas zamannya Pak SBY itu lunas itu ya, si IMF yang kita nggak punya hutang lagi ke IMF gitu. Itu dibayarkan dari reboisasi ini gitu ya, sebagian besarnya. Gitu. DNS merupakan mekanisme alternatif untuk mengurangi, bukan untung ya, untuk mengurangi hutang luar negeri dan sekaligus meningkatkan daya dukung bagi kelestarian di lingkungan. Jadi dia mengkombinasikan antara lingkungan gitu ya, dengan proses membayar hutang gitu ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke isu keberlanjutan. Kalau tadi isu ekonomi gitu ya, dan kesejahteraan, sekarang masuk ke keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini ada juga beberapa jenis ya, pembiayaan non konvensional. Pertama adalah dana swadaya masyarakat. Nah, dana swadaya masyarakat ini ya tentu kalian sudah tahu ya, beberapa mungkin tidak bisa gitu ya. Malah jadi nggak bagus kalau misalkan didanai oleh pemerintah gitu ya. Misalkan kegiatan ngeronda, terus apa lagi, itu kan paling enak masing-masing bawa sesuatu untuk menjadi bagian dari proses urunan gitu ya. Gitu. Nah, ada juga yang pembayaran jasa lingkungan, PJL ya, atau IJL, imbal jasa lingkungan. Nah, ini juga sama gitu ya, bahwa untuk bisa menanggulangi dampak negatif dari lingkungan, maka dia harus membayar. Istilahnya dia kan ada eksternalitas negatif nih. Berarti penyelesaiannya adalah menginternalisasikan eksternalitas gitu ya. Eksternalitasnya apa? Oke, dia menghasilkan limbah sekian. Oh, berarti imbal jasanya gitu ya kepada yang terdampak dikasih sekian. Nanti dinominalkan gitu ya. Eksternalitas itu berapa? Gitu. Tujuan pembayaran finansial dan non-finansial jasa lingkungan adalah sebagai alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari. Nah, yang terakhir adalah modernisasi ya. Nah, di modernisasi ini ada beberapa jenis juga ya. Dan ini banyak sekali yang relevan dengan apa yang menjadi bidang kita di perencanaan, pembangunan, dan tata ruang. Yang pertama adalah joint venture. Ya. Jadi kalau joint venture ini intinya dia kerjasama antara pemerintah dengan swasta, tapi 50-50 ya, 50%. Kenapa 50%? Secara psikologis itu juga memberikan kepada pihak swasta agar dia juga tidak terkungkung dengan keputusan pemerintah sebenarnya. Jadi dia punya bargaining gitu ya. Kalau misalkan 51% pemerintah, 59% swasta, maka di rapat RUPS gitu ya, itu selalu kalah itu ya, suara dari swasta gitu ya. Makanya di sini joint venture itu
itu memberikan peluang kepada swasta untuk terlibat lebih. Dia juga ada beberapa prinsip ya, kayak co-ownership, capital gitu ya. Jadi saling support di dalam ini, saling saling mensupport di dalam teknologi, resources gitu ya, tenaga dan sebagainya itu ya. Jadi itu adalah joint venture, dan struktur pembiayanya pemerintah dan swasta harus berkontribusi dalam pembiayaan sejak dari awal. Modal sesuai kesepakatan, perusahaan harus membiayai secara independen, dan itu harus ini juga ya, harus membuat satu perusahaan baru gitu ya. Jadi istilahnya ada investor A dari pemerintah, investor B dari swasta. Dia bikin satu holding, satu perusahaan baru yang nantinya asetnya juga terpisah gitu ya. Jadi asetnya ini walaupun dana dari pemerintah, tapi tetap asetnya aset perusahaan gitu ya. Jadi kalau paling ekstrimnya pilot bangkrut, maka dijual, nanti dibagikan lagi ke masing-masing gitu ya, dengan saham yang sama 50-50. Dan itu bisa kombinasi, misalkan pemerintahnya ada BUMN, misalkan ada BUMD gitu ya, ada BUMDes, jadi satu pendanaan, yang lainnya adalah dari swasta gitu ya. Ada juga hybrid financing. Kalau hybrid financing bagaimana nanti dikaitkan dengan karakteristik utang dan ekuitas ya. Jadi biasanya di sini masuk di dalam operasional dan pemeliharaan sektor private, dan juga dia juga banyak ya nanti di bidang konstruksi. Jadi namanya hybrid ya, berarti kan patungan sebenarnya sama, cuman patungannya tidak ini ya, tidak saklek harus 50-50 gitu ya, tapi lebih pada terlibat di dalam proses pembiayaan. Nah, ini ada PPP, Public Private Partnership. Nah, ini banyak sekali jumlahnya. Tapi kurang lebih kalau kontraknya sendiri ada beberapa jenis ya. Pertama adalah kontrak service. Jadi kalau kontrak service ini yaitu kontrak antara pemerintah dan swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan, atau jasa lainnya. Umumnya dalam jangka waktu 1-3 tahun dengan pemberian kompensasi atau fee. Jadi misalkan dia kontrak dengan pihak swasta gitu ya, itu jangka panjang misalkan, itu juga masuk ya di dalam jenis PPP. Ada juga kontrak sewa, di mana pihak swasta membayar uang sewa untuk penggunaan sementara ya fasilitas-fasilitas umum ke pemerintah. Gitu. Misalkan di terminal ya, armada bis, taman hiburan dan sebagainya. Yang ketiga adalah kontrak manajemen. Nah, kontrak manajemen ini berarti pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan operasional yang ada di infrastruktur tersebut gitu ya. Jadi soklah silakan, pokoknya tahu beres, kita pengennya dapat untung, Anda yang kelola pihak swasta gitu ya. Walaupun ya sayang ya sebenarnya kalau pemerintah nggak ngambil alih gitu ya untuk urusan-urusan yang sangat strategis. Ada juga namanya konsesi ya. Bukan, nomor 4 dulu. Ada BOT, Contract Build Operate Transfer. Jadi ada juga tuh yang kalau kita lihat ya beberapa infrastruktur yang pastinya dia itu profitable, misalkan jalan tol atau pelabuhan, bandara, terus tempat-tempat yang biasanya berkaitan dengan barang publik, tapi orang tuh harus masuk bayar di dalamnya gitu ya. Itu bisa gitu ya. Jadi buildnya dibangun oleh mungkin dari lahan ya. Lahannya dimiliki oleh pemerintah, dibangun oleh swasta, dioperasionalkan oleh swasta sampai dia untung sesuai dengan perhitungan ya, NPV payback periodnya di tahun keberapa. Setelah payback period itu selesai, disepakati kontraknya, baru dia ditransfer. Jadi diserahkan aset-asetnya ke pemerintah. Gitu. Dan jenis kontrak BOT ada banyak ya, ada BT hanya build terus transfer, itu ada juga. Ada yang BLT, build lease transfer. Ada BOO, build on operate gitu ya. Itu ada seperti itu juga. Ada BTO, ada CAO dan sebagainya.
Nomor 5 adalah kontrak konsesi. Nah, kalau konsesi ini rada beda ya. Jadi kalau konsesi, pemerintah berarti menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta, termasuk pembiayaan untuk mengoperasionalisasikan, memelihara, dan semuanya gitu ya. Tapi biasanya masa konsesi itu 20-35 tahun. Nah, rata-rata konsesi itu dilakukan karena banyak aset pemerintah yang tidak tergarap gitu ya. Jadi banyak yang misalkan lahan gitu ya, aset pemerintah dia ilalang doang tumbuhnya. Padahal dia tuh sangat berpotensi untuk mendapatkan pendapatan gitu ya dari tanah itu. Makanya dilakukan kerjasama konsesi gitu ya. Oke, itu ada perbedaan antara BOT dan konsesi ya. Kalau penerima konsesi umumnya berinteraksi langsung dengan pemakai jasa atau pelanggan. Dan mengandalkan mereka untuk memperoleh pembayaran atau jasa yang diberikan. Konsesi biasanya menyangkut penggunaan dan peningkatan fasilitas yang sudah ada. Sedangkan BOT dia biasanya investasi baru. Nah, ini jadi istilahnya dua-duanya suka dipakai, cuman kalau BOT mah benar-benar awalnya nggak ada jadi ada gitu ya. Kalau misalkan konsesi rata-rata udah ada nih bangunannya, udah ada infrastrukturnya, tapi nggak kerawat, tapi misalkan nggak jalan gitu ya bisnisnya, maka dilakukan konsesi dengan pihak swasta. Kita lanjut, modernisasi ada VGF ya. VGF ini adalah Viability Gap Fund. Nah, ini adalah dukungan tunai pemerintah yang diberikan pada proyek infrastruktur yang diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPS. KPS adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Tujuannya ada 3, meningkatkan kelayakan bisnis ya, kelayakan finansial, dan juga menimbulkan ekonomi dan partisipasi swasta. Yang kedua adalah meningkatkan kepastian pengadaan lelang proyek, dan juga yang ketiga mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini jadi VGF ini cukup bagus juga gitu ya, agar memastikan setiap bisnis yang ada itu dia ada kelayakannya. Selanjutnya adalah obligasi. Ini yang tadi saya sempat bahas ya. Obligasi itu adalah surat utang. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris namanya bond ya. Surat utang jangka menengah ataupun panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga ataupun bagi hasil ya, tergantung nanti dari perspektifnya. Yang itu ditentukan dari jumlah banyaknya obligasi ya, banyaknya jumlah surat utang yang diterbitkan. Nah, jenis obligasi itu ada berapa? Ada government bond, obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat, ada municipal bond oleh Pemda, dan ada corporate bond yang diterbitkan oleh perusahaan ya. Nah, kalau kita coba kumpulkan gitu ya, dari semua bahan tadi gitu ya, jenis-jenis pembiayaan baik yang konvensional maupun non konvensional, kita bisa lihat ya dari tabel berikut. Ada di sektor revenue atau pendapatan ya, sumber pendapatan. Ada namanya debt, berarti hutang. Yang ketiga adalah aset atau equity ya. Jadi berkaitan dengan pembiayaan ya, kekayaan dari pembiayaan. Revenue saya kira jelas di pemerintahan dia pajak, retribusi juga masuk gitu ya. Dan juga di swasta juga bisa, tergantung jenis usahanya, dia dapat profit gitu ya. Terus juga untuk hutang ada soft loan, ada bank pembangunan yang konvensional ya. Kalau non konvensional itu ada commercial loan dan sebagainya. DNS, obligasi daerah masuk di dalam non konvensional di sini ya. Semuanya tadi ada linkage, PPP, health insurance dan sebagainya. Baik, nah yang terakhir adalah ini menjadi sesi diskusi ya nanti yang ada di kuliah. Bagaimana sih sebenarnya peran wakaf dalam pembiayaan sektor publik? Ya. Kalau kita melihat ya bagaimana tren wakaf, kalau semua orang mau wakaf gitu ya, dan mau berzakat, itu dia bisa setara dengan berapa ribu triliun gitu ya. Jadi istilahnya dia besar sekali ya untuk skala nasional. Makanya
ini menjadi agenda yang penting juga, seberapa wakaf ini bisa berperan ya dalam pembiayaan sektor publik, dan kalau mau berperan kira-kira kriterianya seperti apa gitu ya. Baik, itu adalah video ajar pengantar kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran ya lebih detail daripada hanya membaca slide. Dan ini tolong interaktif ya di dalam forum e-kuliah atau EXA ya, exa.uniswa.ac.id, sehingga nanti kalau ada beberapa pertanyaan akan kami coba jawab ya satu persatu, dan juga nanti bisa saling belajar juga, yang lain menanggapi dari apa yang ditanyakan oleh teman-temannya sendiri. Baik, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.